Ya pemirsa, Suara Jakarta hari ini akan membahas tema tentang orang muda di Pilkada. Dan untuk membahas itu semua sudah bergabung saat ini bersama saya melalui sambungan video conference, yaitu Abang Emrus Sihombing selaku pengamat komunikasi politik dan ada Abang Andreas Parera sebagai politisi PDI Perjuangan. Halo Bang Emrus, Bang Andreas, apa kabar? Halo, apa kabar? Iya, ini salam sehat ya, Bang Andreas dan Bang Emrus. Kita tahu baru-baru ini Mbak Puan sudah mengumumkan ya nama-nama yang akan diusung pada pilkada kali ini. Nah, kalau dari Bang Andreas sendiri, tanggapannya bagaimana dengan formasi baru ini, Bang? Hal yang apa ya, artinya di dalam kerja politik ini adalah suatu proses yang rutin, yang biasa. Mempersiapkan diri di dalam menghadapi pilkada, dan salah satu tahap yang penting itu adalah pengusungan calon, dan calon yang tepat, calon yang pas, calon yang mempunyai potensi menang itu akan menjadi titik awal yang baik untuk memenangkan pilkada itu. Sehingga memang kemarin di PDI Perjuangan dibikin acara yang selebrasi yang ya sedikit berbeda, terutama untuk menggugah para konstituen, terutama di daerah-daerah pemilihan, untuk memberikan perhatian pada calon-calon dari PDI Perjuangan. Dan saya kira dari aspek itu cukup memberikan dari segi komunikasi politik nanti Bang Emrus akan membahas itu, tapi paling tidak sesuatu yang berbeda lah dengan partai-partai yang lain. Iya, sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat memang PDIP itu banyak mendukung calon-calon kepala daerah yang bisa dikatakan bukan kader di Pilkada 2020. Nah, ini alasan PDIP melakukannya itu sebenarnya apa, Bang? Bukan kader di Pilkada 2020. Ada nama-nama yang baru muncul. Oke, artinya relatif. Di dalam nanti kan masih ada pengumuman-pengumuman berikut. Memang ada rekrutmen dari kader, ada rekrutmen yang kombinasi antar kader dan bukan kader. Kalau salah satunya tergantung di daerah peta pemetaan politik di wilayah itu gitu. Jadi, tapi PDI Perjuangan selalu mengutamakan kader di dalam proses pencalegan. Kenapa? Paling ideal itu adalah menang dengan kader sendiri gitu. Tapi di daerah-daerah di mana PDI Perjuangan relatif secara politik, artinya mapping politiknya tidak terlalu kuat, ya bisa juga mengusung kader yang lain atau mengusung dari luar non-kader untuk di grooming menjadi kader PDI Perjuangan. Ya, baik. Bang Emrus bagaimana nih melihat nama-nama yang baru diumumkan oleh Mbak Puan beberapa waktu lalu? Baik, pertama saya melihat bahwa nama-nama baru ini kita bisa lihat dari dua perspektif gitu ya. Perspektif pertama bisa saja kalkulasi politik kemungkinan menang. Karena bagaimanapun dalam politik bagaimana supaya berkuasa, supaya bisa memenangkan suatu apa yang saya sebut sebagai suatu persaingan politik di dalam pemilu. Tentu mereka akan menawarkan sosok-sosok yang berpotensi untuk menang. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa apakah kader-kader baru ini yang baru masuk kemarin, mereka sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang ideologi partai, tentang proses politik di partai. Dan kemudian ini berisiko juga bahwa akan menimbulkan kecemburuan sosial di internal partai tersebut. Bukankah indikasi itu ada di pemilihan wali kota Medan dan di Solo? Seperti itu. Nah, di negara-negara maju, biasanya orang yang maju itu paling tidak mereka kader dulu 5 tahun. Supaya apa? Supaya memang mereka itu menjadi kader militan. Dia tahu ideologi perjuangan partai, dia tahu arah politik daripada partai tersebut. Tetapi kalau baru saja mereka masuk lalu dicalonkan, saya kira kita akan pertanyaan besar tentang hal itu. Sementara di partai itu mereka ada kader-kader yang sudah puluhan tahun, yang tahu persis tentang ideologi partai, tentang katakanlah proses politik di internal partai. Tetapi resikonya juga ada. Kalau ini misalnya diajukan yang seperti itu, apakah mungkin menang? Nah, oleh karena itulah, maka kadang-kadang partai politik
tidak terkecuali PDI Perjuangan. Kalkulasi-kalkulasi ideologis tetap dilakukan kalau memang mencalonkan para politisi yang sudah berakar. Tapi di sisi lain juga mereka akan memperhitungkan elektabilitas daripada calon tersebut. Oleh karena itulah saya melihat politik kita di Indonesia sama secara keseluruhan secara nasional, yaitu ada mix, yaitu bauran daripada berkalkulasi-kalkulasi tidak hitam putih, tidak bisa kita katakan bahwa harus kader yang sudah lama dan lain sebagainya. Nah, inilah keunikan politik kita di Indonesia. Ya, baik Bang Emrus. Nah, kalau Bang Emrus sendiri melihat beberapa nama-nama kader yang baru diumumkan Mbak Puan beberapa waktu lalu, apakah ini sebenarnya mereka, nama-nama kader ini memiliki kriteria yang pantas untuk diajukan? Kalau dari sudut kriteria, tentu PDI Perjuangan sudah melihat itu, maka mereka ajukan. Karena ada suatu kriteria yang mereka putuskan, memenuhi syarat, lalu mereka ajukan, gitu ya. Tetapi apakah kriteria publik sudah memenuhi? Misalnya, apakah yang bersangkutan mempunyai tingkat akseptabilitas? Artinya apa yang mau saya katakan? Sudahkah PDI Perjuangan melakukan survei tentang elektabilitas, akseptabilitas, popularitas di tengah masyarakat? Nah, kalau itu tertinggi dan langsung diajukan, saya kira bagus sekali. Saya tidak tahu, mungkin PDI akan bisa menjawab. Kalau memang ini sudah dilakukan, bagus, tapi catatan saya di media saya melihat belum ada suatu survei bahwa sosok tertentu sudah mempunyai elektabilitas yang tinggi dibanding dengan yang akan dicalonkan, seperti contoh yang terjadi di Medan gitu ya, seperti itu. Nah, idealnya menurut saya, kalaupun tokoh muda atau yang baru saja bergabung sebagai kader partai, idealnya dijawab dengan jawaban ilmiah. Artinya akseptabilitas dan elektabilitas maupun popularitasnya, variabel itu bisa diukur gitu, demikian. Oke, baik Bang Emrus. Bang Andreas tadi menanggapi kata dari Bang Emrus mengatakan survei elektabilitas, akseptabilitas. PDIP sendiri sudah melakukan survei seperti apa Bang kepada kader-kadernya yang baru? Apalagi ini ada banyak nama-nama kader yang baru yang kalau kita lihat dicalonkan itu masih belum cukup lama menjadi kader PDIP sendiri. Sekarang pertanyaan saya, kita mau bicara case, kasus, atau kita mau bicara fenomena? Dalam arti gini, pilkada itu sekarang ada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya ada di sekian banyak kasus-kasus pilkada yang akan dihadapi. Ada hal yang sifatnya umum di dalam pengaturan yang dalam arti pola yang diambil oleh partai. Tapi ada hal yang sifatnya khusus, terutama dari mapping politik konteks lokal dan bagaimana kacamata politik secara nasional. Dan itu disitulah kekhususan-kekhususan yang ada pada setiap daerah, yang juga ada pada kasus setiap pencalonan, setiap kandidat yang dicalonkan itu gitu. Jadi kita tidak bisa juga melihat ini secara pukul rata bahwa ya, tapi bahwa proses di PDI Perjuangan, proses yang dilalui itu adalah ya mekanisme mulai dari penyaringan di dalam proses penjaringan menuju penyaringan calon mereka yang akan diusung di dalam pilkada itu ada mapping politik, termasuk di situ melalui survei untuk kemudian dilihat elektabilitas, artinya peluang menangnya itu tinggi atau tidak gitu. Tapi di samping itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang juga menjadi pertimbangan kekhususan yang ada di partai tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa membuat suatu generalisasi kasus yang untuk sama dengan semua partai, juga tidak gitu. Ada beberapa hal yang mungkin ya jujur aja saya harus katakan saya tidak bisa kemukakan di sini gitu. Karena itu menyangkut strategi dan bagaimana PDI Perjuangan melihat persoalan yang dihadapi oleh publik, persoalan yang menjadi tantangan partai gitu. Yang kemudian akan muncul kalau setelah pilkada ini selesai mungkin kita bisa menyampaikan itu gitu. Yang menjadi bagian daripada rahasia dan strategi partai gitu.
Sehingga ya di sini tiap pilkada itu pasti punya keunikan karena tiap daerah juga beda gitu. Meskipun demikian ada mekanisme yang diatur secara khusus, yang diatur secara umum gitu.